Mari mulai perjalanan kolaborasi dan harmonisasi. Video ini persembahan divisi Training DKA Learning Center di bawah naungan Yayasan Khairur Rozikin Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya bersama dengan Bunda Dina Indriani, founder dari Dunia Keluarga Ajaib, sekaligus Dewan Pembina dari Yayasan Khairur Rozikin Bandung. Izinkan saya untuk mempresentasikan sebuah program dari salah satunya pendidikan kurikulum keluarga ajaib, yaitu di segmen untuk generasi Gen Z berusia 17 tahun sampai dengan 25 tahun atau menuju persiapan mereka dalam membangun sebuah keluarga. Karena di Indonesia belum ada yang namanya pendidikan secara resmi bagaimana membangun sebuah keluarga. Namun fase mereka di usia muda merupakan fase yang sangat penting untuk mereka menjadi sebuah jembatan membangun keluarga hingga menjadi fondasi yang kuat dalam membangun sebuah keluarga. Maka untuk itu kita memiliki sebuah event di mana event ini bernama Dialog dengan tema Mendengar Hati, Merangkai Mimpi. Izinkan saya untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan event Dialog. Di tengah era serba cepat dan penuh tuntutan, banyak anak muda merasa kehilangan arah, terputus dari suara hati mereka sendiri, terasing dari Tuhan, dan sulit membangun koneksi yang bermakna dengan sesama. Kebutuhan akan ruang reflektif yang aman, suportif, dan empatik menjadi sangat penting. Berangkat dari keresahan ini, maka Yayasan Khairur Rozikin Bandung dan Dunia Keluarga Ajaib menginisiasikan dialog untuk menciptakan sebuah ruang yang memfasilitasi dan menuntun proses self-healing, refleksi, dan juga pertumbuhan anak muda. Maka terinspirasi dari makna kata dialog sebagai percakapan dua arah. Dialog dirancang bukan hanya sebagai ajang berbagi cerita, melainkan sebagai perjalanan bertumbuh bersama. Setiap kata, setiap ungkapan, dan setiap keheningan menjadi bagian dari proses mengenali diri, membangun kembali harapan, dan menyusun arah hidup yang lebih bermakna di masa muda. Melalui pengalaman bersama dan media ekspresi kreatif seperti journaling, painting, dan aktivitas reflektif lainnya, dialog berkomitmen untuk menjadi tempat di mana setiap individu menemukan kembali makna dirinya. Kami percaya ketika dialog yang bermakna menemukan ruangnya, maka pertumbuhan sejati dan keajaiban pun mulai bersemi. Adapun event konsep dari dialog ini adalah membangun ruang aman atau safe space bagi peserta untuk mengeksplorasi dan mengekspresikan diri. Setiap pertemuan dikemas melalui sesi pemantik inspiratif bersama para narasumber berpengalaman yang dilanjutkan dengan sesi ekspresi kreatif seperti journaling atau kegiatan berbasis pengalaman kreatif lainnya. Maka dalam setiap sesi kita akan mengeksplorasi makna hidup dari 3 arah. Dia, Tuhan, lo, sesama, dan gue, diri sendiri. Maka melalui pendekatan ini, peserta tidak hanya memperoleh pengalaman dan wawasan baru, tetapi juga mengalami proses pertumbuhan, internalisasi, dan penyembuhan batin secara aktif. Maka program ini akan dilaksanakan beberapa kali dalam setahun dengan tema yang terus berkembang sesuai dengan zamannya. Sehingga dialog bukan sekedar acara sesaat, melainkan sebuah gerakan berkelanjutan. Maka kegiatan ini bertujuan untuk menyediakan ruang yang aman bagi para peserta untuk menjalani refleksi diri, menyalurkan ekspresi batin secara sehat, membangun koneksi spiritual yang kuat dengan Tuhannya, serta menyusun kembali tujuan hidup yang selaras dengan potensi diri dan nilai pribadi. Maka dialog ini akan menumbuhkan komunitas yang suportif, di mana pertumbuhan personal, sosial, dan spiritual menjadi perjalanan kolektif yang saling menguatkan. Sebagai bagian dari perjalanan dialog, edisi khusus Mendengar Hati Merangkai Mimpi
diadakan untuk menyambut momen spesial pasca Ramadan, sekaligus menjadi kelanjutan dari program Semua Pernah Luka Ramadan Pemuda dengan tema Self Love Journey. Setelah 1 bulan penuh refleksi spiritual selama Ramadan, acara ini mengajak peserta untuk memperkuat fondasi batin anak muda, untuk juga menyembuhkan luka yang mungkin masih tertinggal dan mulai merangkai impian baru yang lebih utuh. Dalam kegiatan ini, peserta akan diajak melalui perjalanan bertahap, mulai dari sesi pertama dibuka dengan sharing healing dan self-reflection bersama narasumber inspiratif yang akan membimbing peserta untuk mengenali kegagalan sebagai proses dari pertumbuhan, berdamai dengan masa lalu, serta menemukan potensi diri yang terpendam sebagai energi untuk bangkit. Sesi kedua melanjutkan perjalanan dengan membahas penyusunan tujuan hidup berbasis refleksi diri dan spiritualitas. Narasumber kedua ini akan mengajak peserta untuk mengeksplorasi berbagai aspek kehidupan, mulai dari hubungan dengan Tuhan, pengembangan karakter, karir, keuangan, kesehatan, hingga relasi sosial dengan pendekatan komprehensif dan berbasis nilai-nilai spiritual. Selain itu, peserta akan dikenalkan pada konsep-konsep penting seperti ilmu magnet rezeki, serta pentingnya menjaga diri dari godaan di masa muda sebagai bagian dari penguatan identitas diri. Dan sebagai puncak acara, peserta akan terlibat dalam sesi ekspresi kreatif melalui journaling dalam tim profesional di bidang psikologi dari Sadarasa. Maka dalam sesi ini peserta didorong untuk memproses pengalaman batin mereka, menuangkan refleksi pribadi ke dalam bentuk tulisan dan karya visual yang sederhana, serta mengintegrasikan teori yang telah dipelajari dalam bentuk nyata. Maka melalui journaling peserta tidak hanya memahami konsep kognitif, tetapi juga memahami, mengalami proses penyembuhan dan penyusunan mimpi-mimpi secara emosional dan spiritual. Maka dengan pendekatan yang menyeluruh ini, kami berharap event Dialog 2025 bukan hanya menjadi event inspiratif sesaat, melainkan menjadi pintu gerbang untuk perjalanan refleksi diri dan berkelanjutan, dan mendorong peserta membangun hidup yang lebih terarah, damai, dan bermakna. Dan berikut adalah gambaran rundown dari event Dialog. Kita akan mulai dari jam 8 ya, lalu akan ada visual opening dan pembukaan acara. Lalu selanjutnya ada sesi ice breaking, ada materi pertama, lalu materi kedua, dan ada workshop dari journaling bersama Sadarasa. Dan terakhir akan ditutup dengan sesi sharing dan refleksi akhir. Dan selanjutnya ini adalah kebutuhan untuk membangun sebuah kurikulum di mana Gen Z merupakan bagian dari pendidikan yang harus kita kembangkan melalui event Dialog ini. Maka dibutuhkan dana untuk membiayai event yang bermakna ini dengan nilai berikut ini. Nah, adapun program sponsorship yang kami buka untuk para sponsor adalah agar bisa mendukung keberhasilan kegiatan ini. Kami membuka peluang kerjasama dengan berbagai pihak, baik dalam bentuk pendanaan, produk, penyediaan fasilitas, konsumsi, dokumentasi, ataupun dukungan branding lainnya. Maka kami percaya sekali bahwa melalui kerjasama ini, sponsor tidak hanya berkontribusi dan mendukung kegiatan positif anak muda, tetapi juga membangun citra sebagai pihak yang peduli terhadap pengembangan kualitas generasi penerus bangsa. Paket sponsorship Halal Bihalal Dialog 2025 adalah sebagai berikut. Bapak, Ibu, Ayah, Bunda, Abang, Kakak semuanya bisa menentukan tipe sponsorship apa yang sesuai dengan kebutuhannya. Bisa menjadi main sponsor, co-sponsor, official sponsor, co-official sponsor, ataupun supporting sponsor. Maka ini benefit-benefit yang akan membedakan antara sponsor yang satu dengan sponsor-sponsor yang lainnya. Dan kami sudah programkan untuk sama-sama mengembangkan produk dan program
dialog ini bersama produk-produk Anda dan juga perusahaan Anda. Baik Bapak Ibu, ini adalah speaker dan mentor yang akan hadir mengisi acara Dialog 2025. Beliau adalah Bunda Dina Indriani, Bang Raffi Alfarezi, dan Kak Gusti Anindya. Bang Raffi Alfarezi, nama lengkap Raffi Alfarezi, latar belakang bisnis market analyst, entrepreneur, dan mentor publik. Bidang keahlian self-development, youth empowerment, business strategi, dan personal healing. Sosok muda yang membuktikan bahwa keterbatasan bukanlah akhir dari impian. Lahir dari keluarga sederhana, Raffi berhasil menembus seleksi ketat dan meraih beasiswa pendidikan AVS untuk bersekolah di Amerika Serikat saat SMA di Franklin Community High School, Indiana. Sepulang ke Indonesia, ia melanjutkan pendidikan di bidang manajemen bisnis di Universitas Sumatera Utara dan STAI Unida, Jakarta. Aktif dalam berbagai program pengembangan pemuda, ia mengasah kapasitas diri di bidang bisnis dan kepemimpinan. Namun perjalanan hidupnya tak selalu mulus. Di usia 20-an, ia membangun bisnis yang mengalami kegagalan besar akibat strategi yang salah dan pengkhianatan mentor yang dipercayainya. Kehilangan miliaran rupiah dan mengalami titik terendah hidup, Raffi justru menemukan kekuatan baru dalam apa yang ia sebut dengan Plan Z, rencana terakhir manusia yang memberi ruang untuk rencana Allah. Saat ini, Raffi menjabat sebagai CEO Lakukan.hub, aktif sebagai konsultan analisis pasar, mentor bisnis, dan pembicara publik yang berdampak bagi generasi muda Indonesia. Mentor berikutnya adalah Bunda Dina Indriani Esos ZMR. Beliau adalah seorang konselor, mentor publik, dan writer. Bidang keahlian Bunda Dina adalah family and youth development, spiritual growth, ilmu magnet rezeki, dan life roadmap planning. Bunda Dina adalah sosok perempuan inspiratif, istri dari M. Ridwan Glenn dan ibu dari 2 anak, Kanaya dan Brian. Tak hanya menjalankan peran sebagai ibu rumah tangga, ia juga aktif sebagai certified trainer magnet rezeki yang membimbing banyak orang dalam menarik keberkahan melalui pendekatan spiritual dan strategi kehidupan. Sebagai penulis, ia telah menerbitkan buku Perisai Rezeki Ibu Rumah Tangga, Keluarga Ajaib yang Selalu Ditolong Allah, serta komik Ayo Jadi Ajaib volume 1, Perisai Rezeki. Melalui karyanya, ia membagikan nilai-nilai tentang keluarga, pertolongan Allah, dan menjadi pribadi yang penuh keberkahan. Di bidang sosial dan pendidikan, ia menjabat sebagai Dewan Pembina Yayasan Khairur Rozikin Bandung, Ketua Korwil Magnet Rezeki Bandung Barat, serta area manajer Alifa Daycare Bandung. Keahliannya meliputi pengembangan keluarga dan pemuda, pertumbuhan spiritual, ilmu magnet rezeki, serta perencanaan hidup jangka panjang. Ia juga kerap diundang sebagai pembicara seminar motivasi, menginspirasi banyak orang melalui perjalanan hidup dan ilmunya. Mentor berikutnya adalah Kak Gusti Anindya dengan latar belakang mindfulness life coach, psikolog klinis dewasa, dan fasilitator dan speaker. Bidang keahlian Kak Gusti yaitu well-being, mindfulness, counseling, emotional awareness, journaling, dan stress management. Background Kak Gusti Anindya adalah seorang praktisi kesehatan mental dan fasilitator mindfulness dengan pengalaman lebih dari 6 tahun. Memiliki latar belakang pendidikan S1 Psikologi Pendidikan dan Perkembangan dari Universitas Erlangga, serta S2 Magister Profesi Psikologi Klinis Dewasa dari Unika Atmajaya. Gusti dikenal atas pendekatannya yang hangat, reflektif, dan terapeutik. Sebagai Certified Mindfulness Life Coach, Gusti aktif membawakan berbagai sesi workshop, seminar, dan support group yang bertujuan membantu individu mengenali diri, mengelola stres, serta menciptakan keseimbangan dalam hidup. Salah satu pendekatan khasnya adalah melalui teknik journaling yang terbukti membantu dalam proses healing, penerimaan diri, serta koneksi dengan masa lalu dan diri autentik. Dengan materi seperti emotional awareness,
authentic self, hingga stress management, Kak Gusti telah menjadi pembicara dan fasilitator bagi lebih dari 110 peserta dari berbagai kalangan. Ia juga aktif sebagai mentor dan terbuka untuk kolaborasi dalam kegiatan online maupun on-site. Saat ini, ia terus berkontribusi dalam pengembangan kesadaran diri dan kesehatan mental, mengajak setiap individu untuk lebih sadar, terhubung, dan hidup dengan penuh makna. Dialog adalah tentang menyediakan ruang, bukan hanya untuk berbicara, tetapi untuk bertumbuh. Bersama kita mendengarkan hati, menyembuhkan luka, merangkai mimpi, dan menemukan arah baru sebagai jalan hidup kita. Kami mengundang Anda untuk bergabung menjadi bagian dari perjalanan ini. Mari bersama-sama kita menciptakan ruang di mana setiap kata menemukan tempatnya dan di sanalah pertumbuhan bermula.